Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya mari kita dengarkan kembali kata sambutan yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Info Brand Group. Langsung saja kepada Ibu Susi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul di satu kegiatan yang sangat istimewa, yaitu kegiatan webinar nasional dan award ceremony Top CSV Award 2021. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pada hari ini, dan tentunya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung pada siang hari ini. Telah bergabung bersama kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Mas Ahmad Daniri, MIC, beliau sebagai Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance dan sekaligus penulis buku Lead by CSV dan pakar GCG. Dan tentunya yang telah bergabung bersama kita yang terhormat Bapak Dr. Gancar C. Premananto, CDM, beliau sebagai Head of Management Department FEB, Universitas Erlangga, sekaligus beliau sebagai Senior Consultant and Mentor CSV. Tentu yang terhormat Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust Enco Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah, selaku Editor-in-Chief Infobrand.id, dan tentu saja yang membanggakan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada siang hari ini dan yang membanggakan para perusahaan penerima penghargaan Top CSV Award 2021 dan tentunya para hadirin yang menghadiri acara webinar nasional dengan tema CSR to CSV yang berbahagia pada siang hari ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam press conference yang telah berlangsung pada siang hari ini. Dan tentunya saya berharap semua yang kita lakukan di liputan ini akan terpublish dan memberikan value bagi perusahaan-perusahaan partisipasi dari kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, selamat bergabung di acara webinar nasional Info Brand Group yang sengaja kami hadirkan dengan tema CSR to CSV, sebuah tema yang sengaja kami angkat mengingat dalam beberapa waktu belakangan ini ya, kurang lebih creating share value telah menjelma menjadi konsep kebijakan dan praktek dunia sosial yang sangat berhasil dalam menumbuhkan perusahaan dan lingkungan sekitar. Bahkan konsep ini Bapak Ibu telah diadaptasi menjadi pakem pemerintah dalam peraturan Menteri BUMN per strip 05 garing MBU garing 04 garing 2021 tanggal 8 April 2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL Badan Usaha Milik Negara. Sebagian perusahaan telah menyadari bahwa konsep CSV merupakan poin istimewa yang diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan, daya saing perusahaan, sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perusahaan yang beroperasi. Namun bagi beberapa perusahaan menciptakan program CSV tidaklah mudah tentunya. Oleh karena itu, dengan mengangkat tema CSR to CSV, kami hadirkan dengan narasumber-narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Kami berharap ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami, Info Brand Group, dapat menghadirkan tema edukatif yang mampu mengakomodir kebutuhan perusahaan dalam merancang program CSV di beberapa tahun belakangan ini. Tentu melalui sharing knowledge yang kami hadirkan CSR to CSV ini, kami berharap dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan kemudian mengambil keputusan paling bijak untuk mengkonversi program CSR-nya menuju konsep CSV yang secara nyata dapat memberi keuntungan sosial dan ekonomi bagi kedua belah pihak tentunya. Para hadirin yang berbahagia, tujuan pembangunan berkelanjutan yang
menjadi salah satu isu terpenting dari CSV, telah diadaptasi dengan banyaknya atau sangat baik diadaptasi oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Program-program yang mereka susun tentunya mampu bersinergi dengan strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Infobrand tentu hal ini mengungkap dari hasil survei dan penjurian yang dilakukan Trust & Co Indonesia dan infobrand.id didukung oleh Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya terhadap lebih dari 54 perusahaan telah lolos seleksi melalui 3 fase penjurian di akhir September dan awal Oktober lalu. Melalui proses dan metodologi penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berdasarkan hasil penjurian final telah mendapatkan 20 perusahaan yang layak meraih penghargaan berprestasi membanggakan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep CSV dan berhasil meraih penghargaan Top CSV Award 2021. Saya ucapkan tentunya selamat kepada perusahaan-perusahaan tersebut dan secara seremonial akan menerima penghargaan Top CSV Award 2021 dalam rangkaian webinar nasional ini sebagai perusahaan yang telah berhasil mengkonversi isu nasional dan lingkungan menjadi peluang besar pertumbuhan bisnis dan mencapai daya saing jangka panjang. Bahkan menghasilkan sustainability dalam mendirikan dan memberdayakan masyarakat sekitarnya. Para hadirin webinar dan perusahaan peraih penghargaan Top CSV Award 2021, ada gagasan atau ide gagasan CSV yang tentunya sangat menarik untuk di-sharingkan kepada Bapak Ibu semua pelaku perusahaan atau pemangku kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Penggagas dari CSV yang telah berhasil diimplementasikan oleh perusahaan adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan untuk seluruh stakeholder tentunya. Keberhasilan program CSV secara tidak langsung akan menciptakan citra positif bahwa perusahaan memberikan solusi jitu dan berkelanjutan dalam mengentaskan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Di sisi lain, perusahaan juga sukses meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Keberhasilan dan konsistensi ini perlu didokumentasikan tentunya Bapak Ibu, sehingga menjadi report atau laporan yang secara utuh atas kegiatan CSV yang sudah dilakukan dapat dibukukan dalam buku spesial. Bahkan untuk menjadi histori sejarah yang tak terlupakan dari perjalanan panjang perusahaan dan keberhasilan manajemen dalam menciptakan program CSV yang berkelanjutan. Untuk itulah infobrand.id Bapak Ibu menghadirkan buku spesial Top 20 Successful CSV Company yang berisikan tentang profil perusahaan dengan program CSV yang dilakukan. Di dalamnya merupakan perusahaan-perusahaan pilihan yang telah melalui seleksi atau proses penjurian dan dengan bangga menyandang penghargaan Top CSV Award 2021. Untuk itu, izinkan saya untuk sharing mengenai buku Top 20 Successful CSV Company yang akan dipaparkan oleh Head of Business Infobrand Group dengan Bapak Saiful Anwar. Saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Susi dan selamat siang untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik para peserta webinar nasional maupun para peraih penghargaan Top CSV Award dan para narasumber. Ada Pak Ahmad Daniri, ada Pak Gancar dan Pak Tri Rajo. Tadi sempat disinggung oleh Ibu betapa begitu membanggakannya program CSV yang sudah diimplementasikan dengan sangat baik oleh perusahaan. Tentu ada tindak lanjut yang perlu didokumentasikan begitu ya. Dan Infobrand sejak awal berdiri sampai saat ini memang cukup fokus
bagaimana berusaha untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan setiap kegiatan perusahaan maupun brand yang ada di Indonesia. Saya akan coba mereview sedikit, share sedikit terkait dengan buku yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Susi Raharjo. Rencananya kita akan melaunching buku Indonesia Top 21 20 Successful CSP Company. Ini merupakan gagasan ataupun ide yang menjadi lanjutan dari program CSP yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, sehingga menjadi report atas kegiatan CSP yang dilakukan. Kalau sebelumnya kita sempat melaunching secara kontinu, itu ada Annual Achievement Report, mungkin ini adalah Annual CSP Report yang bisa didokumentasikan oleh para perusahaan yang berhasil mengimplementasikan dan mengkonversi isu sosial dan lingkungan menjadi peluang besar pertumbuhan bisnis dalam mencapai daya saing jangka panjang perusahaan. Oke, kurang lebih latar belakangnya tentu kita berbicara tentang perusahaan-perusahaan yang sukses menerapkan program CSP. Tentu ini menurut hemat kami adalah merupakan buku pertama yang membahas dalam konteks perusahaan-perusahaan yang telah berhasil ya mengimplementasikan program CSP-nya. Kemudian kita berbicara terkait dengan exposure. Tentu berbicara exposure ini tentu buku maupun majalah cukup berbeda. Kita berbicara tentang long term daripada buku ya, bisa terdistribusikan lebih luas, kemudian secara jangka waktu periodenya juga akan lebih panjang. Ketiga, ini terkait dengan merekam kesuksesan perusahaan-perusahaan yang menciptakan inovasi dan terobosan strategi CSP-nya. Kelanjutnya adalah mempublikasikan penghargaan Top CSP Award yang berhasil diraih. Tentu kita berbicara tentang penjurian yang sudah dilakukan dan para peraih yang sudah diumumkan dan akan mendapatkan secara seremoni penghargaan di sore hari ini. Kelima, mempertegas positioning daripada perusahaan sebagai top CSP award. Dan keenam adalah mendukung program pemerintah, tadi sempat disampaikan oleh Bu Susi, karena sudah ada sinergi maupun kesamaan visi antara CSP dan program BUMN, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah ini untuk berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya tentu dunia usaha ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam aspek sosial maupun ekonomi. Dan kedua, perusahaan menggeser orientasinya yang awalnya adalah program charity menjadi pemberdayaan masyarakat begitu. Yang ketiga adalah mendorong kemitraan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat ya, dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program pengembangan masyarakat yang mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Dan keempat adalah diharapkan kolaborasi atas seluruh stakeholder tadi dapat mewujudkan tata kelola dunia usaha yang peduli pada lingkungan dan menjamin keberlanjutan bagi seluruh pihak. Ketika berbicara cakupan buku, nanti yang akan masuk kepada profil dari masing-masing perusahaan adalah ada 5 poin terpenting yang akan menjadi value saya pikir bagi perusahaan-perusahaan maupun para pembaca maupun stakeholder di industrinya. Yang pertama, tentu kita mengupas keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan CSP, karena kita berbicara CSP ini bukan hanya program setahun atau 2 tahun, tapi program yang memang berkelanjutan, sehingga perlu adanya konsistensi, gitu ya. Yang kedua, tentu di balik keberhasilan program tersebut ada peran sentral BOD, direksi dan manajemen ya, yang mengawal dan mengevaluasi kegiatan CSP tersebut. Ini yang perlu kita ungkap juga, gitu. Kebijakan-kebijakan apa yang memang akhirnya mensupport kegiatan dari CSP tersebut. Ketiga, tentu secara eksekusi ada tim CSR, CSP, Business Development maupun tim yang terkait erat dengan program tersebut dalam memberikan terobosan dan eksekusi atas program CSP yang sudah dilakukan. Dan keempat, tentu efek positif dari program yang telah diimplementasikan. Dan terakhir, karena ini terkait dengan pihak ketiga dalam ini adalah mitra-mitra yang memang dibina ya oleh para perusahaan. Tentu kita akan mengupas success story daripada mitra maupun UKM dari program CSP yang sudah dilakukan.
Kurang lebih ini gambaran sederhananya spesifikasi bukunya, cover, kemudian spesifikasi ukuran dan lain sebagainya. Secara spesifikasi ini merupakan buku-buku yang umum kita temui di toko buku maupun di toko-toko buku yang lainnya. Dalam prosesnya nanti perlu saya sampaikan, ini agak cukup umum juga, tapi karena kita terkait dengan data-data ya, sehingga proses wawancara, kemudian ada transkrip, riset data, karena tentu dalam perjalanan CSP ini cukup banyak program-program maupun data-data yang terkait untuk diungkap gitu ya. Lanjut di proses penulisan, editing, approval naskah, dokumentasi foto, lanjut di layout tulisan, approval, kemudian lanjut kepada cetak. Kurang ini adalah proses produksi yang akan berlangsung di akhir tahun ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan siapakah profil daripada top 20 successful CSP company ini? Kurang lebih adalah perusahaan-perusahaan yang secara penjurian tadi sudah disampaikan oleh Pak Panji maupun Bu Susi, bahwa ada 20 perusahaan yang memang secara penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri, mereka mampu mengkonversi ya isu-isu sosial yang akhirnya menjadi value bagi perusahaan maupun value bagi masyarakat sekitarnya. Kurang lebih ini penjelasan singkat terkait dengan rencana penerbitan buku Top 20 Successful CSP Company. Demikian Bu Susi, terima kasih atas kesempatannya, Pak Tri, Bu Susi dan teman-teman yang lainnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipul sudah membantu saya untuk memaparkan tentang satu buku spesial yang memang secara khusus kami hadirkan untuk menginspirasi para pelaku CSR, TJSL dan lainnya dalam merancang program CSV di tahun mendatang. Ya, ini adalah bagian dari proses Infobrand dalam menghadirkan buku spesial tersebut. Tentunya buku tersebut menjadi sebagai bukti ya bagi perusahaan peraih penghargaan Top CSP Award 2021, menjadi bukti keberhasilan bahwa CSP program yang dirancang memberikan value dan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, maupun perusahaan. Dan tentu buku ini juga menjadi inspirasi bagi para pelaku CSR lainnya dalam mengkonversi kegiatan CSR menjadi creating share value yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, lingkungan dan perusahaan tentunya. Dan tentu dari apa yang tadi dipaparkan, akhir kata saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Top CSP Award 2021 dan kepada Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri bergabung untuk kegiatan webinar pada sore hari ini, dan tentunya saya juga berharap ini dapat memberikan manfaat yang lebih konkret sehingga dapat menginspirasi program-program yang akan direncanakan ke depannya dan menjadi salah satu inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya ucapkan selamat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Susilowati Ningsih yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan untuk kita semua pada sore hari ini.